Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis strategi bersaing dengan 5 kekuatan menurut Porter. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Feni Intan Rahayu. Materi kedua akan disampaikan oleh Khairul Ummah. Materi ketiga akan disampaikan oleh Ratna Sari Dewi. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Tri Agustina. Baik, saya Feni Intan Rahayu, pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi bersaing. Strategi bersaing adalah pencairan akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu perusahaan area fundamental tempat persaingan itu terjadi. Strategi bersaing ini merupakan kombinasi antara akhir dan tujuan yang diperjuangkan oleh perusahaan dengan alat kebijaksanaan di mana perusahaan berusaha sampai ke sana. Dalam sebuah perencanaan dan penentuan strategi bisnis bagi sebuah perusahaan, organisasi, ataupun instansi dapat menggunakan pendekatan 5 kekuatan kompetitif yang telah dicetuskan oleh Michael Porter. Model 5 kekuatan ini nantinya akan memberikan bantuan untuk menilai di manakah letak kekuatan perusahaan dalam sebuah keadaan di dalam lingkungan bisnis. Pada dasarnya, model kekuatan bisnis Porter ini merupakan alat strategi bisnis yang nantinya akan membantu perusahaan dalam memberikan penilaian tingkat persaingan yang dapat pula digunakan untuk menganalisis daya tarik dari pelanggan dalam sebuah persaingan bisnis. Model ini sering kali digunakan pada saat perencanaan sebuah perusahaan karena dianggap sangat penting dan dapat memberikan kontribusi untuk kebijakan yang akan diambil nantinya. Sehingga, apabila manajemen dari suatu perusahaan sudah dapat mengidentifikasi atau mengetahui di mana saja letak kelebihan dan kekurangan perusahaan tersebut, tentu saja ke depannya akan sangat mudah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kelebihan yang telah dimiliki. Sehingga, dapat meminimalisir dan memperbaiki kekurangan yang sebelumnya terjadi. Adapun model 5 kekuatan Porter yang telah dicetuskan, yang pertama ancaman dari pendatang baru, yang kedua persaingan antara bisnis yang sudah ada, yang ketiga kekuatan tawar-menawar dari pihak pembeli, dan keempat kekuatan tawar-menawar dari pihak pemasok, dan yang terakhir ancaman dari produk substitusi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Ummah. Di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan yaitu tentang analisis bersaing model 5 kekuatan Porter pada poin kedua dan poin ketiga. Pada poin kedua disebutkan bahwa persaingan perusahaan yang sudah ada, yaitu suatu persaingan pasar yang terjadi apabila suatu perusahaan berusaha untuk merebut pangsa pasar dari perusahaan lain. Yang dimaksud dengan merebut pangsa pasar dari perusahaan lain yaitu suatu perusahaan berusaha untuk menciptakan produk baru atau mengevaluasi produk yang diciptakannya agar konsumen dari perusahaan lain itu beralih minat kepada perusahaan atau beralih minat pada produk yang diciptakannya. Dan biasanya persaingan ini mengakibatkan perang harga, perang iklan, dan modifikasi meningkat pada kenaikan harga. Sedangkan pada poin ketiga disebutkan bahwa risiko masuknya pesaing potensial, yaitu ancaman dari pendatang baru atau perusahaan yang datang kemudian membawa kapasitas baru yang tentu saja tujuan utamanya adalah untuk menarik minat konsumen dari perusahaan lain. Nah, bedanya dari poin ketiga dan poin kedua yaitu kalau pada poin kedua itu tuh perusahaannya perusahaan lama, yang bersaing itu tuh perusahaan lama, sedangkan pada poin ketiga yaitu tuh persaingan antara perusahaan lama dengan perusahaan baru. Saya Ratna Sari Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan Porter pada poin pertama, yaitu tawar-menawar para pembeli. Yang dimaksud dengan para pembeli industri yaitu para pelanggan individual yang akan menggunakan sendiri produk yang dibelinya, ataupun perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan produk-produknya kepada konsumen akhir, seperti retailer, pedagang kecil, ataupun wholesaler, pedagang besar. Kekuatan penawar-menawar dari pembeli yaitu kemampuan para pembeli untuk menawar harga dari perusahaan dengan meminta kualitas serta pelayanan yang lebih baik dari produk-produknya. Dengan menaikkan ataupun menurunkan harga, para pembeli dapat mengurangi tingkat keuntungan bagi sebuah industri secara besar-besaran. Dengan demikian, para pembeli berkuasa itu bisa disebut sebagai ancaman bagi sebuah industri tersebut. Bila pembeli itu dalam posisi yang lemah, perusahaan dapat menaikkan harga dan juga mengurangi biaya mereka dengan mengurangi kualitas ataupun jasa, sehingga menaikkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Para pembeli akan berada pada posisi
paling kuat pada keadaan apabila yang pertama ada sebuah industri yang menyuplai produk atau jasa tertentu terdiri atas banyak perusahaan. Para pemasok industri banyak dan umumnya berskala kecil sehingga para pembeli yang besar tetapi sedikit jumlahnya. Nah, keadaan itu memungkinkan para pembeli untuk menguasai perusahaan-perusahaan penyuplai tersebut. Nah, kedua ada para pembeli membeli dengan jumlah yang sangat besar. Di sini, para pembeli dapat menggunakan kekuatan membeli sebagai pengungkit atau menawar harga agar harga tersebut diturunkan. Yang ketiga, ada industri pemasok tergantung pada para pembeli untuk sebagian besar total pemesanan suatu produk tersebut. Yang keempat, ada switching cost rendah sehingga pembeli itu dapat mengadu perusahaan pemasok yang satu dengan yang lainnya untuk memaksa mereka menurunkan harga. Yang kelima, secara ekonomis adalah masuk akal bagi para pembeli untuk membeli dari berbagai perusahaan sekaligus, sehingga para pembeli mengadu satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang keenam, ada para pembeli itu mengancam untuk memasuki industri dan memproduksi barangnya sendiri. Dengan demikian, mereka memasok kebutuhannya sendiri. Ini juga merupakan sebuah trik ataupun taktik untuk memaksa industri menurunkan harga. Nah, jadi kekuatan tawar-menawar pada pihak pembeli mungkin dapat diperkecil dengan menawarkan produk terdiferensiasi. Jika perusahaan tersebut melayani sedikit pembeli dan pembeli itu memesan dalam jumlah yang banyak, maka mereka mempunyai kekuatan untuk mendikte sebuah perusahaan tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Tri Agustina. Saya sebagai pemateri terakhir, saya akan menjelaskan pada poin E dan pada poin F. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada poin E terlebih dahulu, yaitu kekuatan tawar-menawar para pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok ini merupakan kemampuan untuk meningkatkan suatu harga dengan cara yang lain, misalnya seperti memberi masukan untuk menurunkan kualitas dan memberi pelayanan yang buruk. Karena pemasok yang kuat adalah ancaman, sebaliknya pemasok yang lemah merupakan peluang untuk meningkatkan suatu harga dan memberikan kualitas yang lebih baik. Para pemasok yang kuat itu berada pada posisi yang pertama. Produk-produk yang dijual pemasok memiliki substitusi yang rendah. Yang kedua, tidak ada ancaman dari produk-produk lain atau perusahaan lain. Yang ketiga, tingkat keuntungan pemasok tinggi. Yang keempat, terjadinya switching cost atau adanya pergantian produk dengan produk lain yang lebih unik dan lebih menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin F, yaitu ancaman dari produk-produk substitusi. Produk pengganti ini memiliki manfaat dan sifat yang hampir sama dengan produk aslinya. Produk ini biasanya diminati oleh kalangan menengah ke bawah. Ancamannya yaitu konsumen atau pelanggan mempertahankan atau lebih memilih produk ini dibandingkan dengan produk-produk lainnya dari perusahaan. Contohnya itu seperti perusahaan yang mengelola biji kopi menjadi biji kopi instan, dengan perusahaan yang mengelola teh menjadi teh siap saji. Nah, produk-produk ini saling sama-sama menciptakan minuman yang tanpa alkohol dan saling berdekatan, yaitu merupakan sebuah ancaman pada industri. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.